Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bertemu lagi belajar bersama Bu Anda. Semoga anak-anak hebat masih selalu semangat belajar ya. Nah, silahkan ditonton ya videonya sampai habis. Enjoy for watching video. Anak-anak hebat, berjumpa kembali belajar bersama Bu Anda. Dan di video pembelajaran kali ini kita akan belajar matematika kelas 4 dengan materi statistika. Oke, sebelumnya Bu Anda mau bertanya, apakah kalian sebelumnya sudah pernah belajar atau sudah pernah mengenal materi statistika di kelas 4? Nah, jika belum pernah mengenal dan belum pernah mempelajarinya, jangan di-skip ya video berikut ini, karena di video ini kita akan belajar bersama-sama materi statistika kelas 4. Oke, sekarang Bu Anda lanjut ya. Nah, di sini Bu Anda akan sedikit menjelaskan, menyajikan data dalam diagram batang. Apakah sebelumnya kalian sudah pernah melihat seperti apa ya bentuk dari diagram batang tersebut? Nah, di video ini juga nanti akan Bu Anda berikan beberapa contoh dari diagram batang. Tapi sebelumnya Bu Anda akan membahas sedikit apa sih diagram batang. Nah, di sini diagram batang itu adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang tegak ataupun persegi panjang mendatar yang sama besar dan terpisah. Nah, ternyata ada dua nih ya diagram batang, yaitu yang pertama ada diagram batang vertikal dan yang kedua ada diagram batang horizontal. Nah, diagram batang menunjukkan perbandingan tiap kategori dengan batang-batang tegak ataupun mendatar dengan lebar yang sama dan terpisah antara satu sama lainnya. Nah, kira-kira sudah terbayang belum ya seperti apa ya diagram batang? Nah, sekarang dibayangin dulu nih, karena nanti kalian akan melihat seperti apa contoh asli dari diagram batangnya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, ternyata ada 5 tahapan juga nih Kak untuk memahami penyajian data dalam diagram batang. Apa saja ya tahapannya ya? Nah, yang pertama itu mengamati. Yang kedua, menanya. Yang ketiga, menalar. Dan yang keempat, mencoba. Dan yang terakhir atau kelima itu mengkomunikasikan ya. Jadi ada tahapan-tahapannya juga nih Kak untuk memahami penyajian data dalam diagram batang. Nah, oke, selanjutnya Bu Anda akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat diagram batang. Karena setelah video ini, Bu Anda akan memberikan kalian tugas untuk membuat diagram batang. Oleh karena itu, kalian perhatikan ya langkah-langkahnya ya. Oke, kita langsung ke langkah pertama. Langkah pertama, kalian buatlah sumbu datar X dan sumbu tegak Y yang saling tegak lurus. Dan yang kedua, sumbu datar merupakan sumbu yang berisi nilai hasil pengukuran. Yang ketiga, sumbu tegak merupakan sumbu yang berisi banyaknya frekuensi data hasil pengukuran. Dan yang terakhir, kalian gambar persegi panjang tegak untuk masing-masing nilai hasil pengukuran dan banyaknya frekuensi data hasil pengukuran. Ya, seperti itu ya Kak ya, langkah-langkah untuk membuat diagram batang. Oke, nah di sini Bu Anda punya contoh yaitu tabel nilai hasil ujian matematika. Nah, di paling kiri itu ada kolom dari nomor, tentu saja kalau nomor itu untuk menuliskan ada berapa nomornya ya Kak ya, dari nomor 1, 2, dan seterusnya ke bawah. Nah, setelah nomor di sampingnya ada skor hasil ujian matematika yaitu nilai dari ujian matematika dari semua siswa, dan setelahnya ada banyak siswa. Nah, di banyak siswa ini terbagi dua, yaitu turus dan frekuensi. Sebenarnya turus dan frekuensi ini sama saja ya, namun bedanya kalau turus ini, dia dituliskan dengan simbol ya. Dari banyaknya frekuensi dituliskan dengan bentuk simbol. Nah, sedangkan frekuensi dituliskan dengan angka, seperti itu. Jadi, tidak usah bingung lagi apa itu turus, karena sebenarnya turus ini sama saja dengan frekuensi. Hanya bedanya dituliskan dengan simbol, seperti itu ya. Sedangkan frekuensi dituliskan dengan angka. Nah, dari tabel nilai hasil ujian matematika ini,
ini kita akan membuat diagram batang vertikal dan diagram batang horizontal. Kita lihat yang pertama ya. Oke, di sini diagram batang berbentuk vertikal ya. Berarti diagramnya tegak ke atas ya, seperti itu. Bisa kalian lihat di sini ada sumbu tegak dan sumbu mendatar. Nah, di sumbu tegak sebelah kiri ini dituliskan dengan banyaknya siswa ya. Dari 0 sampai dengan 12 banyaknya siswa. Di sumbu tegak ini pada diagram batangnya berbentuk vertikal, yaitu kalian tuliskan banyaknya siswa. Dan di bagian bawah, yaitu sumbu mendatarnya, kalian tuliskan dengan skor hasil ujian matematika ya, atau nilai ujian matematika. Kalian tuliskan dari 50, 65, 70, 75, dan 80 nilai tertingginya. Nah, setelah kalian sudah menuliskan banyak siswa dan nilai ujian matematikanya dari sumbu tegak dan sumbu datarnya, baru kalian gambar ya. Kalian gambar dan kalian samakan jumlahnya. Dari nilai 50 ada berapa siswa, 65 ada berapa siswa, tinggal kalian gambar dan kalian tentukan ya banyaknya seperti itu. Seperti yang ada pada video tersebut ya. Ada gambarnya di situ, silahkan kalian lihat dan kalian perhatikan. Itu adalah bentuk dari diagram berbentuk vertikal. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada diagram batang berbentuk horizontal nih. Berbeda dengan vertikal ya. Di diagram batang berbentuk horizontal, sumbu tegaknya untuk menuliskan nilai ujian matematika. Jadi, diagramnya ini berbentuk mendatar ke samping ya, bukan ke atas lagi. Nah, di sumbu tegak kalian tuliskan nilai ujian matematika. Lalu, di sumbu mendatarnya kalian tuliskan banyaknya siswa. Nah, setelah itu silakan kalian samakan ya. Dari nilai ujian matematika, contoh, misalkan nilai ujian matematika bernilai 50, kira-kira ada berapa siswa ya yang peroleh 50? Nah, di sini ada 2 banyaknya siswa, maka kalian tarik garisnya ke angka 2 ya. Nah, di sini kalian tuliskan nih banyaknya siswa dari 0 sampai dengan 15 ya. Seperti itu ya Kak ya. Nah, tinggal kalian sesuaikan satu persatu bentuk persegi panjangnya dari banyaknya siswa dan dari hasil ujian matematikanya. Seperti itu ya. Sampai sini sudah paham ya? Silahkan kalian lihat lagi dan kalian perhatikan. Bu Anda rasa ini masih mudah ya? Masih mudah. Nah, oleh karena itu nanti akan Bu Anda berikan lagi beberapa contoh-contoh soal. Ya, kita lanjut ya. Ya, oke. Di sini kita akan membahas soal ya. Di sini Bu Anda punya contoh soal pertama yaitu dengan soal cerita ya. Bu Anda bacakan ya. Paman Meli memiliki pohon mangga. Dalam 5 hari pohon itu berbuah. Pada hari Senin pohon itu berbuah sebanyak 7 kg buah. Hari Selasa sebanyak 4 kg buah. Hari Rabu sebanyak 9 kg buah. Hari Kamis sebanyak 6 kg buah. Dan hari Jumat sebanyak 3 kg buah. Nah, di sini tugas kalian adalah buatlah menjadi diagram batang. Wah, seperti apa ya? Nah, kita lihat nih dan kita bahas bareng-bareng ya. Kita buat diagramnya bersama-sama. Nah, di sini sudah ada bentuk diagramnya nih. Coba ada yang tahu kira-kira ini bentuk diagram batang apa ya? Iya, pintar sekali. Ini adalah bentuk diagram batang vertikal ya, karena dia tegak lurus ke atas ya. Setiap persegi panjangnya tegak lurus ke atas. Nah, kita lihat di sini. Kita buat terlebih dahulu garis tegak dan garis mendatar. Garis tegak adalah garis yang ke atas ya Kak ya, yang di bagian kiri. Ya, garis tegak. Dituliskan dengan banyaknya buah per kilogramnya ya. Seperti tadi yang ada pada soal ya, ada 7 kg buah, 4 kg buah,
9 kg buah, 6 kg buah, dan 3 kg buah. Nah, kalian tulis rata-ratanya, berarti dari 0 bisa sampai dengan 10 ya, karena sudah mencakup dari soal cerita tadi ya, kilogram buahnya. Nah, setelah itu di garis mendatar, yaitu garis bawah, yaitu tuliskan nama harinya ya. Karena 5 hari tadi ada hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, setelah sudah kalian tuliskan pada sumbu tegak dan sumbu mendatar, nah baru di sini kalian gambar. Kalian gambar diagramnya berbentuk persegi panjang yang tegak ke atas dan kalian sesuaikan dengan banyaknya yang ada pada soal cerita. Contoh di hari Senin. Hari Senin, pohon itu berbuah sebanyak 7 kg buah. Nah, berarti kalian gambar di hari Senin dan kalian sesuaikan dengan angka 7 yang ada pada garis tegak ya. Oleh karena itu, maka angka 7 ada di atas 6 ya. Seperti ini. Dan kalian buat persegi panjang tegaknya. Lalu, satu lagi di hari Selasa contohnya. Hari Selasa sebanyak 4 kg buah, berarti kalian membuat persegi panjang tegaknya ke atas ya, sampai dengan angka 4 yang ada pada banyak buah atau yang ada pada garis tegak ya, garis tegak atau sumbu tegak ya, seperti itu. Nah, tinggal kalian sesuaikan ya, sesuai ya, hari Selasa ada 4 kg. Lalu dilanjutkan lagi dengan Rabu, Kamis, dan Jumat. Caranya pun sama ya. Jadi kita peroleh nih dari soal berikut seperti ini. Contoh diagramnya ya. Bisa dipahami ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut lagi pada contoh soal kedua. Nah, ada soal cerita juga ya. Banyak lulusan SD penanggungan dari tahun 2011 sampai 2016 disajikan dalam tabel di bawah ini. Nah, berikut tabelnya ya Kak ya. Yang pertama, ada pertanyaan nih yang bagian A. Tahun berapakah SD penanggungan memiliki lulusan terbanyak? Dan yang B, berapa banyak lulusan SD penanggungan pada tahun 2016? Nah, beda dengan soal cerita atau contoh soal yang pertama. Contoh soal pertama yaitu kalian membuat diagram batangnya. Nah, kalau contoh soal yang kedua ini, kalian membaca dari diagram batang yang tersedia. Nah, di sini sudah ada diagram batangnya ya, Kak ya, dengan diagram batang apa? Ada yang tahu? Iya, pintar. Diagram batang horizontal karena bentuk diagramnya mendatar ke samping ya. Oke, dari diagram ini kita baca. Yang A, tahun berapakah SD penanggungan memiliki lulusan terbanyak? Oke, kita jawab. Nah, yang A kita lihat. Di sini paling banyak yaitu ada di angka 180 ya, 180 dan itu ada pada tahun 2015 dan 2014 ya. Bisa kalian lihat ya, bentuk persegi panjangnya yang paling panjang ke samping ada pada tahun 2015 dan 2014. Maka dari itu, jawaban yang A, SD Penanggungan memiliki lulusan terbanyak pada tahun 2014 dan 2015. Nah, yang B, berapa banyak lulusan SD Penanggungan pada tahun 2016? Kita lihat pada garis atau sumbu tegak 2016 ada berapa ya? Di paling atas 2016 ya. Dan kita lihat ke bawah ada berapa nih? Lebih dari 160 ya. Nah, ada 165 lulusan. Seperti itu ya. Ini contoh soal nomor 2, yaitu membaca dari diagram batang yang sudah tersedia. Dan juga kita mengamati ya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut lagi pada contoh soal ketiga, yaitu diagram di bawah ini menunjukkan tinggi badan 5 anak dalam satuan sentimeter. Nah, kita lihat nih diagramnya. Nah, dari diagram ini kalian diperintahkan untuk
Ceritakan diagram di atas dengan bahasamu sendiri. Berarti langkah pertama yaitu kita harus mengamati gambar yang ada pada diagram ya. Kita amati, kita baca, baru kita ceritakan seperti itu. Nah, seperti ini contoh menjawabnya ya. Kita lihat dari nama siswa yang bernama Edo, yaitu ada pada sumbu mendatar ya. Edo yaitu dia persegi panjang tegaknya berhenti pada angka di atas 165 cm, yaitu tepat di 168 cm. Berarti Edo memiliki tinggi badan 168 cm, ya, seperti itu. Lalu yang kedua Wayan. Wayan, kita lihat persegi panjang ke atasnya berhenti pada angka 155. Nah, maka kita tuliskan Wayan memiliki tinggi badan 155 cm. Selanjutnya Beni, kita lihat persegi panjang tegak ke atasnya berhenti pada angka 175 cm. Dan kita tuliskan Beni memiliki tinggi badan 175 cm. Lalu Meli, persegi panjang tegaknya berhenti pada angka 163 ya, karena masih di bawah 165. Maka kita tuliskan juga, Meli memiliki tinggi badan 163 cm. Lalu yang terakhir, Dayu. Dayu kita lihat ya, persegi panjangnya tegak ke atas berhenti pada angka 165 cm. Maka kita tuliskan juga, Dayu memiliki tinggi badan 165 cm. Nah, jadi seperti itu ya, belajar statistika di kelas 4. Nah, ada contoh soal dari Bu Anda sebanyak 3 ini, semoga bisa membantu kalian untuk mengerjakan soal-soal selanjutnya, dan semoga penjelasan Bu Anda bisa dipahami oleh kalian semuanya. Oke, terima kasih. Sampai di sini saja video dari Bu Anda. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Bye. Wassalamualaikum. Sekian pembelajaran dari Bu Anda, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton video Bu Anda, jangan lupa like dan subscribe ya channel Bu Anda. Sampai jumpa kembali di pembelajaran bersama Bu Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.